Have you ever, since you were, have you ever, when you were a little kid, call your mom or your uncle, or call your aunt or uncle, something like that, someone is older than you, and call them by their first name, and get smacked by your mom or dad saying it's not inappropriate. And that point of time, you know which right and which one is wrong. But you might question this by yourself, that how do I know this is right or wrong, and how do I grow out of it? So, it's your lucky day. I'm gonna explain it to all of you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Hapidin dan Ibu Rahman Novianti, SPD NPD. Perkenalkan, nama saya Priyada Borasanda Rombe dari Prodi Pendidikan Sejarah 2022. Pada kesempatan ini ingin menjelaskan tentang perkembangan moral. Akhirnya, or maybe I'm gonna explain some experts on what they see on moral development. So, without further ado, let's get into it. But first things first, sebelum saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan moral, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan itu sendiri. Dikutip dari oleh Samsu Yusuf, perkembangan adalah perubahan-perubahan dalam diri individu organisme dan seorang manusia yang berlangsung secara progresif dan berkesinambungan dari lahir sampai meninggal dunia. Atau ada penjelasan lain nih, atau istilahnya penjelasan lebih lengkap lah tentang perkembangan. Jadi perkembangan itu adalah perubahan-perubahan yang ditempuh oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan yang matang, or this process was called maturism. Perkembangan ini dilakukan secara progresif, berkesinambungan dan secara teratur yang menyangkut hal-hal psikis dan juga fisik. Nah, since we all know what is perubahan atau perkembangan is, maka kami akan lanjut tentang perkembangan moral. I know you've been waiting for this, but aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu moral. Jadi, moral is from Latin, which is mos, atau bahasa Jerman mores, yang berarti kebiasaan atau adat. Jadi, berdasarkan etimologis tersebut, moral adalah suatu nilai-nilai atau norma-norma yang dipegang oleh seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Just get on with the moral development, you fool. Since you're not patient enough, aku akan menjelaskan tentang apa itu moral. Apa itu perkembangan moral? Sorry, it's a habit. Let me continue. Apa itu perkembangan moral? Perkembangan moral adalah sebuah perkembangan yang berkaitan dengan aturan atau guidelines tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia atau seorang individu untuk berinteraksi dengan individu atau manusia lain. Individu atau seorang manusia lahir dengan tanpa moral, tapi memiliki suatu potensi moral untuk dikembangkan. So, since you already know what is perkembangan moral, secara titik umumnya atau the pinpoint is, aku akan menjelaskan tentang apa, or experts see what is moral development. So, without further ado, let's get to know them and get to know their thoughts about it. So, we have finally meet our experts tentang perkembangan moral. So, meet Jean Piaget and Lawrence Kohlberg. Pertama-tama sebelum aku akan melanjut penjelasan teori kedua beliau ini satu persatu, aku akan menjelaskan kesimpulan dari teori-teori mereka. So, menurut kedua tokoh ini,
Pidgeot and Kohlberg, bahwa itu perkembangan moral itu berkorelasi dengan perkembangan kecerdasan seorang individu. Jadi jika kecerdasan seseorang itu mencapai suatu kematangan, maka secara otomatis itu perkembangan moral itu sudah menjadi suatu kematangan juga, or maturity. So, without further ado, aku akan meluncur ke Jean Pidgeot, since he's the one that probably the shortest one and probably the easiest one. So, Jean Pidgeot, here we go. Okay, Jean Pidgeot itu membagikan teorinya ada dua. Yang pertama itu moralitas realism, di mana itu yang ditempuh dari umur 0 sampai 12. Ini pun dibagi dua lah. Yang pertama itu dari umur 0 sampai 5, di mana ini anaknya moralnya berdasarkan ketaatan otomatis, di mana mereka itu taat banget sama orang tua mereka. Jadi moral compass mereka cuma orang tua mereka. Jadi mereka belum sempat menganalisis mana yang benar mana yang salah. Sementara untuk umur 7 sampai 12 itu mereka udah mencapai tahap analisis yang pertama, udah mulai merangkak-rangkak lah di mana yang benar mana yang salah. Jadi mereka udah mulai meraba cara pandang mereka udah mulai makin melebar, makin fleksibel, makin luas. Ini dengan hal ini kami sudah memasuki tahapan yang kedua, yaitu moralitas dengan analisis. Jadi those kids from age 7 to 12 sudah berkembang ke tahap ini, yaitu tahap di mana mereka udah mulai luas, udah mulai melihat masalah atau suatu moral dengan cara pandang yang berbeda-beda lah. Dia tidak hanya dari satu cara pandang saja. Ini tumpunya itu dari umur 12 sampai dewasa. Okay, so we have done with Jean Pidgeot. I told you it's very short. Okay, we are continue with Lawrence Kohlberg. Sit back and tight since this is gonna be a long one. I'm absolutely serious. I am so sorry that I have to appear in this puppet form, but I hope you guys got your popcorn ready and of course your notes, to prepare what Kohlberg have to offer for this series. So, Kohlberg membagi 3 level, yaitu yang pertama itu pre-konvensional, kedua itu konvensional, yang terakhir itu post-konvensional. And those 3 levels, each of them have 2 steps, 1 until 6. And I'm going to explain all 6 of them to all of you. To make this way more interesting, I set up a little play for all of you, something special, so you're not gonna be bored. So, sit tight and let's get into it. Stage 1. Moral Judgment. Pada suatu hari, Maria melihat seseorang sedang dibully. Maria want to help that person, tetapi dia menginginkan suatu teguran, suatu punishment, suatu judgment, hukuman dari seseorang, baik dari gurunya ataupun orang tuanya, yang mengatakan bahwa berantem itu bukan hal yang baik, atau bahkan untuk ikut berantem itu juga bukan hal yang baik juga. Jadi, biarpun seberapapun Maria want to help that person, Maria itu takut dengan punishment. Maka dengan itu, Maria mengatakan kepada dirinya sendiri, how can I avoid punishment? Stage 2. Self-interest. Jana melihat hal itu terjadi. Dia mencoba menolong orang tersebut, mencoba intervene proses pembelian tersebut, karena dengan pemikirannya, apa yang dia pikirkan selama dia membantu orang tersebut itu, dia takutnya hal ini bisa terjadi kepada dirinya. Jadi, Jana ask herself, how is it for me? Apa itu keuntungan dia membantu orang tersebut untuk dirinya? Mungkin itu bisa punya keuntungan tersendiri, mungkin dia bisa terhindar dari pembulian atau orang bisa takut kepadanya, so on and so forth. Stage 3. Interpersonal Accord. Betty melihat hal ini semua berlangsung dengan Jana
intervene the bullying, seperti I forgot the word, membela orang tersebut yang sedang dibully. Dengan semua orang udah mulai berkumpul melihat proses ini terjadi, Betty started to think herself, apakah ini worth it aku membantu mereka? Aku ingin menjaga image aku sebagai orang yang baik, supel, preppy, so on and so forth. So, Betty asked herself, what do others think about me? Stage 4. Authority. Setelah hal itu berlangsung, seorang guru datang dan berkata, "Stop! Berantem itu dilarang di halaman sekolah." Guru itu berpikir, that teacher think, bagaimana aku menjaga ketertiban ini untuk menjaga kestabilan lingkungan sekolah. Maka dengan itu, guru tersebut bertanya kepada dirinya sendiri. She asked herself, how can I maintain law and order? Stage 5. Rules as a social contract. August melihat hari ini dari jauh, merasa iba tentang hal ini. Dia mengerti bahwa perkelahian di lingkungan sekolah itu dilarang oleh peraturan sekolah. Tetapi, dia pikir bahwa korban bully tersebut itu pantas untuk mendapatkan itu. Why does she think about that? Because dia melihat korban bully tersebut baru beberapa hari yang lalu dia mukul seorang anak kecil yang seumuran dengan dia. Jadi, dia bertanya kepada dirinya, apakah peraturan or rules serve right in society? Stage 6, the final stage. Universal ethical principle. Setelah semuanya terjadi, permasalahan dibawa ke headmaster dan diselesaikan di ruangannya. Kepala sekolah menjelaskan bahwa mengapa aturan sekolah dibutuhkan dan menyatakan bahwa aturan sekolah itu berdasarkan dengan justice and compassion. Jadi, kepala sekolah menanyakan kepada dirinya sendiri bahwa bagaimana aku akan maintain justice in the school. Jadi yang dapat disimpulkan dari cerita tersebut bahwa yang pertama, at the pre-conventional level, anak-anak itu based on their understanding of right and wrong, on their personal fears or self-interest, ya, berdasarkan ketaatan otomatis mereka dan keuntungan mereka pribadi. Rather than social norms, this type of reasoning is common among children. Jadi ini hal yang cukup umum untuk dialami seorang anak kecil. Mungkin kalian pernah mengalami hal seperti itu. Yang kedua adalah pada the conventional level. Jadi pada level ini, individu-individu seperti Betty dan guru yang ada di cerita tersebut, bahwa yang mereka atau dan diasarkan mana yang benar, mana yang salah, itu berdasarkan societal norms. Itu yang seperti yang dialami Betty itu, dia pikirkan apa yang orang lain lihat kepada dirinya. Sementara guru yang di dalam cerita tersebut memikirkan bahwa benar atau salah itu berdasarkan hukum-hukum yang sudah tersedia. Yang terakhir pada the post-conventional level. Jadi pada level ini, individu-individu seperti August udah mulai mengerti bahwa moral itu menjadi sesuatu yang sangat kompleks. Contohnya itu seorang individu bisa melanggar peraturan tapi bisa mengikuti atau follow the moral codes that they have or that they hold. Tetapi beda dengan the headmaster or kepala sekolah, dia udah tidak
memegang social norms atau hal yang seperti itu yang tidak bisa mengekang dirinya, tapi masih mengikuti norma-norma atau moral yang dia ketahui. Yang pasti ya hal yang bagus sih, yang pastinya dalam pemikiran atau ide seorang kepala sekolah dalam cerita ini bahwa semuanya itu didasarkan oleh justice and compassion dalam menyelesaikan segala masalah. So, that's it how Lawrence Kohlberg have to offer. Now, I'm gonna be back on myself. Bye! Oke, jadi dapat disimpulkan dari penjelasan kami bahwa suatu perkembangan moral itu memiliki tahap-tahap atau ya tiga-tiganya kami harus lalui, yang seperti yang dibilang oleh Jean Piaget sama Lawrence Kohlberg. Jadi yang dapat disarankan oleh orang tua atau para mentor yang membimbing atau kayak mengajarkan lah atau membimbing anak dalam perkembangan moral mereka itu, please be gentle with them, please be also strict, supaya mereka bisa melewati setiap tahap-tahap itu dan juga dapat menjadi seorang yang bermoral dan yang cerdas moral, yang penting itu. Jadi, this is April finally signing out. Goodbye.